sama Eyang Soekarno. Jadi Eyang Soekarno tuh pakai peci hitam, baju putih, duduk sila. Tapi yang gua aneh tuh pinggir dia bang. Nah di pinggir dia tuh ada sosok gede, berbulu, apanya merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam lestari. Semoga penonton setia Cikarang Mentality dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kali ini kita akan menceritakan sebuah pengalaman mistis di Gunung Sumbing yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dan kebetulan pengalaman ini dialami oleh rekan Cikarang Mentality. Alangkah baiknya bagi para penonton setia Cikarang Mentality yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Serta tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan video-video sejarah baik pun mistis di gunung-gunung selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya tentang pengalaman mistis di Gunung Sumbing. Kebetulan rekan kita dari Cikarang Mentality sudah ada hadir di sisi gua. Halo Bang Al, apa kabar? Kurang baik nih bang. Wah, rumahnya punya pengalaman mistis nih karena kurang baik. Iya betul. Nah, lu bisa ceritakan nggak sama penonton Cikarang Mentality dari awal naik gunung sampai lu dapat mistis di Gunung Sumbing? Awalnya dari mana? Oke langsung aja ya. Awal mula cerita gua naik ke Gunung Sumbing itu berlima. Dari Cikarang tuh berlima. Tapi ada temen gua dari Banjarnegara tuh ikut, cuma dia Meko Base Camp. Seperti biasa gua naik gunung dari Cikarang ke Terminal Mendolo naik bis. Gua nggak tahu nyampe jam berapa itu lupa ya. Mungkin singkat cerita aja gua langsung ke base camp. Di base camp gue start pendaki itu jam 8 pagi naik ojek sampai ke pos 1. Awal pendakian sih biasa-biasa aja bang gitu, nggak ada ngerasa apa-apa gitu, aman-aman aja, happy, canda, ketawa-tawa gitu biasa. Nggak ada masalah apapun lah. Iya, nggak ada, kayak biasa-biasa kita naik aja biasanya gitu, nggak mikir yang mistis atau apa, nggak ada gitu, santai, bercanda, ketawa gitu. Cuma nyampe di pertengahan pos 3, sebelum pos 3 tuh pas kita mau tidur kalau nggak salah bang, itu gua ngedenger suara gamelan, cuma beda yang kayak di Sindoro kemarin. Bedanya itu di mana? Jadi di mana? suara gamelan tuh kayak di belakang gua pisan bang, kayak di belakang, persis kayak di belakang gua, suaranya gede gitu, kayak iring-iringan kereta kerajaan gitu. Kayak gue rame lah gitu, kayak iring-iring kereta kerajaan gitu, suaranya gede banget gitu. Terus itu yang dialamin masalah kereta itu apakah tidak ada suara apapun selain gamelan? Ya, kayak suara kereta kuda lah, kayak jalan kuda gitu, gimana sih, nggak jalan tapak kuda lah gitu. Iya. Suara kereta gamelan. Selepas itu kan gue tidur nih, Iya. lu juga tidur kan, cuma ganti-gantian kita kan tidur. Iya. Cuma lu bangunin gua kan kaget kan, kata ada apa bang, lu denger nggak gitu kan, ada suara gitu kan, kata abang gitu. Memang gua ngedenger ya. Pas ganti-gantian tidur itu gua ngedenger kayak suara babi hutan. Tapi kalau babi hutan, logika gua pribadi nih. Babi hutan itu kalau memang cirinya walaupun gak suara, dia ada gerak lah. Iya itu. Nah, ada gerak. Kalau kata orang gimana ya, ngasih tanda. Nah, cuma yang kemarin di Sumbing itu nggak gitu bang, cuma ada suaranya doang gitu. Cuma suaranya disebut suara babi ya, kayak babi gitu, tapi kayak suara orang apa, sendawa, kayak suara sendawa. Cuma gak mikir yang aneh-aneh sebelum di situ gitu. Cuma memang ngedengar persis di belakang gua pisan gitu suaranya. Memang masalah suara itu ya gue nandain sih
kayak hal ganjil, kayak terulang kembali masalah di Gunung Sindoro ya. Tapi gue ngeyakinin ke diri gue dan anak-anak supaya tidak panik. Intinya supaya nggak hal-hal pemikiran yang lain saja gitu. Itu kalau diibarat katakan gimana ya, gue selalu bilang ke anak-anak, mungkin itu suara binatang, mungkin itu suara babi hutan. Nah gitu bang, gue mikir sebenarnya itu. Jadi gue itu belum mikir yang macam-macam lah, nggak mikir ada hal yang terjadi atau apa. Gue belum mikir gitu, mungkin gue mikir yang suara babi hutan lah gitu kan. Iya. Gak mikir yang macam-macam gitu kan. Selepas ada suara itu kan kita jalan berdua, udah lama kan kaki gue keseleo itu loh. Pertama belah kanan, yang sebelah kanan, belakang ke kiri. Gue berhenti dulu kan bang, berhenti dulu, kaki gue sakit, seleo gitu kan. Memang kelihatan dari raut muka setelah kejadian itu, Aldi ini yang gua lihat ya dari mimik raut muka agak pucat juga gitu. Gue emang kerasa sih belum kerasa ada apa-apa, cuma ya kayak mikir lagi ada apa nih gitu kan. Cuma belum ada mikir macam-macam, cuma masih ada apa nih. Pertama kan dengar suara gemelan tadi, Iya. ada suara itu gitu kan. Dimikir yang ya gitulah gitu. Lantas di trek selanjutnya apakah ngalamin hal yang sama? Trek selanjutnya menuju camp, menuju pos 3 sih nggak ada sih. Karena kan posisi kita ngetrek setelah kita bareng nih ngedengar suara kayak gitu, kita kan agak menjauh tuh. Gue ikut sama anak-anak juga kan, dan lu pun di belakang adanya. Nah, lu di belakang ini ngalamin nggak masalah yang kayak tadi gitu? Di pos 3 ya nggak ada sih bang, nggak ngalamin apa-apa, masih slow-slow aja kan, nggak ngerasa ada apa-apa. Sampai di warung camp area 1 tuh nggak ada apa-apa gitu. Sampai kita masak, makan, malam mau sholat segala macam nggak ada ngerasa apa-apa. Cuma ngerasa tuh pas malam nggak tahu jam berapa ya, itu di luar tuh kayak rame banget, nggak tahu jam berapa ya. Padahal area yang kita buat tempat camp itu sepi kan? Cuma ada berapa tenda tuh, jaraknya lumayan jauh dari kita. Cuma kan kita kan 2 tenda depan-depanan gitu kan. Cuma itu malam nggak tahu jam berapa, itu ada suara rame banget gitu. Kayak pendaki tuh pada ngobrol, pada jalan-jalan di bawah plastik tuh apa, nggak tahu ya. Pokoknya rame banget itu. Cuma nanya ke satu orang temen gitu kan, lu keluar ke malam gitu. Iya. Keluar ngerokok, lu lihat orang nggak gitu kan. Enggak sih, cuma gua doang sendiri. Dalam hati mikir, itu suara apa ya gitu kan. Karena kan posisi gua malam itu memang tidur pules ya. Gua tidur pules dan gua nggak tahu kondisi malam itu rame atau tidak, gua nggak tahu. Efek lelah lah, Iya, capek. efek capek. Nah, terus selanjutnya apa lu dengar cerita dari anak-anak yang lain ya? Katanya lu mimpiin juga. Nah, iya betul. Bisa diceritain nggak nih sama penonton nih? Jadi gua mimpi tuh ketemu sama Eyang Soekarno. Jadi Eyang Soekarno tuh pakai peci hitam, baju putih, duduk sila. Tapi yang gua aneh tuh pinggir dia bang. Nah di pinggir dia tuh ada sosok gede, Iya. berbulu, apanya merah. Oh iya. Itu yang bikin gua kaget bang. Kan Soekarno tuh pakai peci hitam, Itu jelas nyata di mimpi itu. jelas ada 2. Pertama Soekarno itu bukan mampir ke tenda, bukan ya, kayak di suatu ruangan, gua nggak tahu di mana itu ya. Ada Soekarno datang pakai peci hitam, baju putih. Nah di sebelahnya itu makhluk gede, berbulu, matanya merah. Kebetulan makhluk gede itu gua alamin juga sih. Arah turun. Cuma ntar lah lanjut cerita. Nah, lantas lu summit jam berapa nih bang? Kalau nggak salah summit jam 3:30 deh. Nah, lu ngalamin nggak di summit itu seperti yang tadi?
Kalau summit sih alhamdulillah ya nggak ngalamin gitu, aman-aman aja, cuma emang kerasa kaki sakit memang keseleo tadi gitu kan, nggak ngalamin yang aneh-aneh sih summit. Biasanya kan, Sampai turun lagi tuh nggak ada. iya biasanya Maksudnya kan sampai para turun. pendaki-pendaki yang lain itu ngalamin nih Nah, masalah di trek mau summit itu ngalamin entah ada suara tangisan wanita lah, entah apa. Nah lu ngalamin nggak gitu? gue pribadi sih enggak, cuma kita nggak tahu ya teman-teman kita yang lain ngalamin atau enggak gitu kan. Kalau pribadi gue sih enggak, sampai summit jam setengah 4 sampai puncak, alhamdulillah turun lagi sampai camp area tuh gue nggak ngalamin apa-apa sih, itu masih aman-aman. Cuma ngalamin tuh pas turun mau ke arah base camp, gue nggak tahu di mana letak tepatnya, persisnya di mana gue nggak tahu. Kalau nggak salah itu setelah pos 2 kalau nggak salah itu bang. Itu gue Setelah pos 2 berarti sebelum apa sesudah pengkolan 9? kalau pos 2 kalau nggak salah tuh sesudah pengkolan 9. Sesudah. Jadi pengkolan 9, kalau nggak salah jembatan pos 2 kalau nggak salah tuh. Nah sesudah pos 2 nih gue baru ngerasa lagi. Ya, kebetulan gue juga ngalamin sih. Setelah dari pos 2 itu gue ngalamin kebetulan. Dan yang gue alamin itu sosok yang tadi lu ceritain, orang tinggi gede berbulu, dan ini bukan mimpi. Ini bukan mimpi ya. Oh nyata. Nyata. Gue ngeliat di arah kanan, mungkin kan kalau dari gua kiri ya, kiri kalau mau arah turun itu kiri, kalau naik Kiri, iya, ke kanan. kiri. Nah, gua ngeliat keluar dari semak-semak kayak dari pohon pinus, itu orangnya tinggi, berbulu, si kukunya itu panjang dan nyampe ke ngelewat lutut Ke kaki ya. sampai kaki. Awal cerita kata gue itu orang apa bukan, kenceng. Nah, lari itu kenceng gitu kan, lari itu kenceng, Lebat gitu. lebat. Akhirnya buat gua tegesin, ternyata bukan orang, ya itu tadi yang lu ceritain di dalam mimpi lu gitu kan. Nah itu yang gue bilang tadi sebelum sesudah pos 2 yang kita ngeres berhenti dulu, kan langsung turun kabut tuh. Iya. Itu gue alasan bang sebenarnya, turun kabut tuh alasan sebenarnya. Sebenarnya perasaan gue tuh udah gak enak. Iya. Perasaan gue tuh udah gak enak sebenarnya. Makanya gue ngajak lu lari kan, bang turun lari cepet. Yang penting kita nyampe pos 1, pos ojek. Ya sampai Tapi- tengah malam lagi. Kondisi anak-anak yang lain itulah, itu kondisinya bagaimana tuh? Kalau yang cowok-cowok sih alhamdulillah ya aman. Tapi kita nggak tahu yang cewek-cewek. Yang cewek lah, satu orang ini cewek, kita nggak tahu. Oh berarti satu orang cewek ya, satu Dia, orang cewek dia, ini. dia mungkin lihat juga, cuma kita nggak tahu cerita dia apa. Mungkin bisa disampaikan ke dia nanti gitu setelah ini. Dengar-dengar katanya sensitif juga sih. Nah itu. Ini sensitif juga. Iya bang, maaf bang. Boleh nih, selanjutnya gua bikin video juga nih, bikin podcast juga untuk tanya-tanya dia. Nanti lah di sini. Iya. Mau tambahan juga bang, sebenarnya dia juga ngedengar nih, ngelihat juga sebenarnya di tenda tuh. Gue tuh tidur berdua, maaf ya, bukan tidur berdua cewek cowok satu, bukan disatuin gimana ya. Berhubung gua tenda 2 gitu kan, KPC 1 yang gak cukup, jadi gue dibarengin sama dia. Gue sekat juga kok tidurnya. Dia tuh tidur pojok kiri, ada yang apa namanya, megang-megang tenda, alias Kayak- tenda. Kayak nyakar lah Nah gitu. iya, itu malam itu. Itu siapa yang ngerasain? Itu Spina. Iya. Dia bilang ke gua gitu bang, dia kan ngebangunin gua, kita tahu jam berapa itu ya, dia ngebangunin gua, sampai nendang gitu, bangun, apaan gitu, ada yang geser gua di pinggir. Sebelum ini minum dulu Bang Al kopinya biar nggak panik ya. Ngerokok kali. Iya. Lanjut ke cerita selanjutnya. Apa sampai base camp itu lu ngerasain juga atau tidak? Setelah turun. Yang kali doang sih sesudah pos 2 itu doang sih ngerasainnya kayak ada, cuma gua nggak bisa ngeliat, cuma bisa ngerasain itu. Makanya kan kita berdua lari tuh bang kan, sampai pos 1 tuh kita lari cembat itu kan, kaki sakit dipaksain terus sampai pokoknya kita gimana caranya kita nyampe ke pos 1.
belum malam, gua gak mau nyampe malam lagi, kena malam itu gua gak mau karena badan gua udah kerasa remuk ini, udah kacau. Jadi oh iya bang, gua lupa sebenarnya pas kita turun dari camp 1 tuh ada rombongan dari mana gua nggak tahu ya, dia bareng sama kita, katanya dia ngedenger suara teriakan cewek pas turun summit di Lembah Louis. Oh, iya. Nah gue gak tahu tuh, soalnya kita kan bisa kan, gue bertiga, lo bertiga kan, anak-anak gue gak tahu sih nggak denger gitu kan. Tapi kata dia ngedenger di Lembah Louis tuh ada suara kan teriak, ada teriakan cewek gitu, kenceng banget kata dia gitu kan. Itu kata pendaki yang lain. Iya kan kita turun bareng tuh, gue nggak tahu karena sih nggak banyak omong dari pas turun, gue nggak banyak omong sama dia gitu, nggak terlalu banyak nanya lah. Gue kelihatan dari mukanya juga bang, kayak aneh gitu, matanya tuh merah dia, matanya merah, mukanya pucat. Jadi seakan-akan kalau menurut gue dia kayak ngeliat sesuatu nih, cuma dia gak berani ngomong gitu menurut gue. Lantas setelah lu mendengar cerita dia, lanjut lu turun sampai base camp, apa masih ada ngerasa hal ganjil atau tidak? Sampai base camp paling yang tadi doang sih, yang kita nyampe di sebelum sudah pos 2 itu doang sih yang, yang tadi gue bilang ada kabut tuh. Nah, Tadi gue bilang kan sebenarnya gue ngomong itu nggak buat apa, iya, hanya alasan ini lah. hanya alasan doang gitu. Sebenarnya mah gue emang nggak enak perasaan gue ngajak lu lari cepet gitu, itu sebenarnya perasaan gue udah nggak enak. Terus kita lari nyampe di pos 1 gitu kan, kita kan duduk di ada warung tuh, Iya. ada kayak warung lah gitu, sebenarnya seperti warung. Sebenarnya di situ gue ada ngerasa nggak enak juga bang, pengen cepet-cepet turun, pengen cepet-cepet sampai base camp gitu kan. Berhubung kita nunggu anak-anak turun juga kan, kita nyampe duluan gitu. Sebenarnya di pinggir gua tuh, di depan gua sini lah, udah tahu tuh ada bangku, ada kayu, gua nggak enak tuh dari situ. Perasaan gua udah nggak enak, ditambah udah gelap nih, kayaknya hujan kayaknya nih. Nah, apa yang lu rasain? Jadi kuping gua tuh sebelah pertama pas turun tuh sebelah kanan tuh kerasa sakit, Iya. kayak budak gitulah. Nah pas nyampe di pos itu kuping yang belah kiri gantian, musim enggak. Pokoknya rasanya aneh gitu, kayak enak banget, badan gue emang bener-bener kerasa udah kayak remuk gitu bang. Nggak enak lah, Iya. badan lu sakit. Jadi pengen cepet-cepet ke base camp lah, sampai ke base camp gitu. Tapi dengar cerita nih, dengar cerita dari yang lain. Nah, setelah dari base camp lu kan pulang, katanya ngikut sampai rumah. Parah ini bang ceritanya itu. Jadi sebelum nyampe rumah tuh di bis juga gue ngerasa aneh bang, pas nggak tahu di kilometer berapa gitu ya. Jadi gue tidur tuh bangun terus, bangun kaget gitu. Bentar tidur berapa menit bangun kaget. Jadi kayak hati tuh gak tenang gitu bang. Iya. Gue nggak tahu kenapa gitu, pokoknya ada 3 kali gue kayak gitu, tertidur datang bangun kaget gitu, bangun kaget. Gue nggak tahu kenapa itu. Iya. Lanjut, sampai rumah ngerasain juga. Sampai rumah sehari setelah nyampe, jadi kan kita nyampe hari Senin tuh. Iya. Senin siang nyampe, gue tidur nggak ada apa-apa. Nah malam Selasanya bang baru itu rasa badan udah kacau, badan kacau gitu, kaki sakit gitu. Itu gue nggak tahu jam berapa gue tidur cepet tumben tuh, ada jam 9:10 gue tidur kayaknya. Tidur pertama gue kan ngerep bang, kayak ketinggian gitu. Oh iya. Gak bisa gerak sama sekali Iya. badan gue. Kan gue langsung nge-WA lu kan, P gitu kan. Iya. Balas kenapa deh gitu. Jam 1:30 malam. Iya, kayaknya tuh. Kayak nge-WA lu, deh P, kenapa deh? Apa nggak jadi? Kok bisa nggak jadi? Nah gue lanjut tidur itu bang, lanjut tidur. Kedua kalinya baru itu kayak ada suara jatuh, gak tahu suara apa ya, pokoknya kayak suara pohon ditebang gede jatuh, buah, itu kenceng banget bang, pinggir gua, persis di pinggir gua suara itu, pokoknya kayak suara pohon ditebang gede gitu pokoknya suaranya. Itu gua langsung kaget, langsung bangun, suara apa nih gitu kan, kaget kan gua mau keluar, kaki gua sakit kan, bisa jalan, akhirnya gua tidur lagi, lanjut tidur. Ada lagi, ketindihan lagi gue Selalu ya. Selalu ketindihan lagi. Kata gue ada apa ini gitu. Masa ngikut sih sampai rumah gitu kan. Pikirin gue, masa ngikut sih sampai rumah gitu kan.
Udah gitu gue tidur lagi. Nah yang keempat nih bang, itu kerasa dari perut tuh. Oh itu 4 kali kejadian. Kali ganggu lah gitu. Jadi yang keempat nih ini ada tangan tuh ke perut. Gue udah panjang, tahu berapa panjang kayak gini nih. Posisi badan Kiri. kelihatan. Badan nggak kelihatan, cuma tangannya doang. Tangannya doang. Tangannya tuh hitam, kukunya panjang. Ke perut gue gini, kayak mau meluk gitu. Kaget kan gua tangkep ini, Nggak ada. nggak ada. Nah, gue bangun tuh, gue tahu jam berapa itu ya. Gue bangun, lihat jam. Pokoknya gue dari situ gue nggak bisa tidur. Nunggu terang, pokoknya kita tahu jam berapa gue nunggu terang baru bisa tidur gue itu bang. Parah itu, sampai rumah digangguin itu. Tapi akhirnya sembuh juga kan. Alhamdulillah, ya 5 hari 6 hari baru sembuh. Iya. Ya memang di cerita yang tadi Bang Al ceritain, di pas pertengahan perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya, gue pribadi juga di bis memang ngalamin. Yang di pertengahan itu? Gue di bis ngalamin. Baru gue umur selama mungkin sekarang umur gue udah 30-an ya. Baru gue umur itu ketemu, tahu bener tahu kagak gue nggak tahu, dan gue nggak tahu rupa itu. Mungkin kalau orang sekarang bilang Prabu Siliwangi, kalau orang sekarang bilang ya. Gue dimimpiin. Awal gue dimimpiin diseret sama lu, tapi gue bilang, gue nyeret lu gitu bang? Iya, tapi gue bilang kayaknya ini bukan lu dalam mimpi. Siapa asli lu yang sebenarnya? Akhirnya dia kalau kata bahasa mah gimana ya, nampakin lah, Ngewujudin. Nah ngewujud itu yang si makhluk itu yang tadi kita temuin pas mau turun tuh. Oh yang sesudah pos 2. Nah yang kata orang hitam tinggi. Oh yang di mimpi gue tadi bang. Iya. Yang tinggi, yang paling yang sebelahnya, yang sebelahnya ini. Iya. Mungkin ya. Sama yang berwujud bukan lewat mimpi juga, yang pas turun itu. Nah itu hampir-hampir mau nyekek juga, cuma ada yang nyelamatin. Itu tahu bener tahu kagak itu namanya Mbah Eyang Prabu Siliwangi. Nah bener enggaknya gue nggak tahu, kan namanya mimpi itu hanya bunga mimpi gitu kan. Gue diselamatin sama dia. Akhirnya bagi gue pribadi bilang ke lu setelah bangun, kayaknya gue udah beres dah. Iya, abang ngomong gitu pasti bis. Makanya sampai rumah gue nggak ngerasain apa-apa, mungkin dari lu ngerasain gitu. Ya, pokoknya makanya gue bilang tadi yang di bis gue bilang kayak gue tidur udah nyenyak banget nih, bentar bangun kaget itu mungkin ya. Hanya dua, kalau dari gue untuk naik gunung hanya dua, yang kejadian kemarin di Sumbing ya. Hanya 2 pengalaman. Pertama yang ketahuannya itu yang pas mau turun tuh. Yang kedua ya di bis gitu. Oke, itulah cerita pengalaman Bang Al mengenai mistis di Gunung Sumbing yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Buat Bang Al, terima kasih Bang Al sudah hadir di video ini. Semua gunung mempunyai keindahan dan cerita. Keindahan itu kita bisa jaga dengan cara melestarikan alam. Terima kasih buat para penonton setia Cikarang Mentality. Salam sejahtera, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.